Tanggalnya aku nggak bisa kasih, cuman berdekatan dengan persalinan. Kalau bulan-bulan ini sih belum ada siaga ya, cuman due date-nya mungkin tanggal 20-an lah. Pasti udah siap semua, tinggal fitting baju. Ya kalau aku kan sebagai warga cuma ngurusin fitting aja. Doain aja ya, doain yang terbaik. Makasih ya. Iya, alhamdulillah. Doain ya, semoga lancar teman-teman. Momen prewedding Syifa Hadju dan El Rumi lagi-lagi bikin publik nggak bisa berhenti membicarakan. Bukan cuma soal kemesraan mereka, tapi juga konsep yang makin kesini makin totalitas dan penuh kejutan. Di sesi terbaru ini, keduanya tampil dengan balutan adat Gorontalo, sebuah pilihan yang langsung mencuri perhatian. Nggak sekadar indah dipandang, konsep ini juga punya makna yang dalam karena terhubung langsung dengan latar belakang keluarga Syifa. Kalau sebelumnya mereka sempat tampil dengan nuansa adat Jawa yang klasik dan elegan, kali ini atmosfernya terasa lebih eksotis. Detail busana yang kaya ornamen, warna yang mencolok namun tetap berkelas, sampai styling yang begitu niat, membuat setiap frame terlihat seperti potret kerajaan yang hidup di era modern. Aura Syifa terlihat begitu anggun dengan pesona yang lembut tapi kuat, sementara El tampil karismatik dengan pembawaan yang semakin matang. Gak cuma warganet yang dibuat terpana, sang kakak, El Ghazali, juga ikut memberikan reaksi kagum. Seolah jadi bukti kalau konsep yang diusung El dan Syifa kali ini memang berhasil meninggalkan kesan yang gak mudah dilupakan. Keren sih. Maksudnya kemarin kan aku udah pakai adat Jawa, adat Sunda. Ya kan emang Syifa juga orang Gorontalo, jadi ya kita juga Indonesia kan banyak suku dan dijadiin satu jadi keren. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Yang merupakan sebenarnya itu kita memperkenalkan tren 2026 sih, tren pernikahan, karena memang Brand Story setiap tahun itu mengeluarkan tren untuk menjadi acuan lah bagi para calon pengantin untuk mendapatkan inspirasi untuk konsep pernikahan. Nah, makanya di situ Syifa juga jadi salah satu muse untuk kita untuk mempromosikan acara kita. Kayaknya santai sih. Cuman aku juga waktu itu pas belum nikah santai, tapi pas udah menjelang akad itu baru tegang. Dibilang senior juga bukan sih, cuman ya jangan aja, ini juga sebagai pengingat buat El, sebagai pengingat buat aku juga. Iya, kalau misalnya berumah tangga tuh, kalau misalnya ada masalah, kalau bisa diselesaikan, karena terus kalau bisa yang paling penting itu turunin ego masing-masing sih. Karena kita tinggal serumah selamanya, jadi kalau berantem atau apa terus kita nggak turun ego ya jadi masalah terus. Prosesi prewedding dengan balutan adat Gorontalo ini seakan jadi klimaks dari perjalanan cinta El Rumi dan Syifa Hadju sebelum akhirnya melangkah ke pelaminan. Banyak yang menilai konsep yang digarap begitu matang ini bukan sekadar pemotretan biasa, tapi seperti tanda bahwa keduanya sudah benar-benar siap menuju hari besar mereka. Pasalnya, rangkaian menuju pernikahan pun sudah mulai dilakukan.
dari momen lamaran hingga pengajian yang digelar secara intimata. Di saat publik masih dibuat penasaran soal kapan tepatnya hari bahagia itu digelar, sebuah kode menarik justru datang dari orang terdekat. Ya, Al-Ghazali ikut membuka sedikit tabir, meski tanpa detail yang terlalu gamblang. Dalam pernyataannya, Al memberi isyarat kalau momen sakral sang adik akan berlangsung dalam waktu yang tidak lama lagi. Bahkan, ia menyebut waktunya akan berdekatan dengan momen spesial dalam hidupnya, yakni perkiraan kelahiran sang buah hati. Pasti udah siap semua, tinggal fitting baju. Ya kalau aku kan sebagai keluarga cuma ngurusin fitting aja, nggak terlalu yang mendalami meeting mereka, nggak ikutan. Tanggalnya aku nggak bisa kasih, cuman berdekatan dengan persalinan. Oh, berdekatan dengan ya. persalinan. Berarti double ya. Makanya aku juga bingung nih kalau misalkan acara L istriku melahirkan juga bingung juga nih sebenarnya nih. Doain aja ya, doain yang terbaik. Makasih ya. Makasih ya semua ya, makasih ya. Doain yang terbaik aja ya pokoknya ya. Iya. Alhamdulillah. Doain ya semoga lancar teman-teman. Ntar nyangka nggak sih kawan? Nggak nyangka kayaknya. Ya mumpung dapat calon istri yang cantik ya cepet aja ambil. Ya. Berarti udah. Nah ini juga sesuai. Ketek sop bola utan yang ditekek nang disaut. Apa tuh artinya? Apa tuh artinya? Artinya apa Pak De? Ya Siva kan cantik, baik hati, udah langsung nikahin aja, lapain lama-lama. Kalau mengacu pada kode yang sempat dibocorkan oleh Al-Ghazali, banyak yang mulai menarik benang merah bahwa pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju memang sudah semakin dekat. Apalagi jika waktunya disebut-sebut berdekatan dengan momen kelahiran sang buah hati. Tentu itu jadi sinyal kuat bahwa hari bahagia mereka tinggal menghitung hari. Spekulasi ini makin memuat setelah kabar datang dari Alyssa Daguis. Melalui unggahan di media sosialnya, Alyssa sempat membagikan kondisi terkininya yang sudah mengalami rembes ASI, sebuah tanda yang sering dikaitkan dengan semakin dekatnya waktu persalinan. Masya Allah, ASI mulai merembes. It's getting closer, ucap Alyssa. Sebagai pasangan yang menikah pada 16 Juni 2025, Al dan Alyssa memang terlihat begitu siap menyambut kehadiran anak pertama mereka. Persiapan demi persiapan pun sudah dilakukan sejak jauh hari, mulai dari kebutuhan sang bayi hingga kesiapan mental sebagai orang tua baru. Lantas seperti apa kesiapan Al menyambut kelahiran anak pertamanya? Benarkah Alyssa akan segera melahirkan di bulan ini? Persiapannya ya sekarang udah bulan-bulan terakhir, sebulan terakhir. Sekarang istri suka lagi sering berenang, olahraga, nge-gym. Ya banyak yang bilang kan katanya kalau olahraga, nge-gym, terus yoga, berenang itu lebih bisa memperlancar persalinan. Udah kita udah ambil kelas persalinan, gimana cara gendong, terus teori-teori apa yang harus dilakukan saat misalkan ibu kontraksi tapi pembukaan belum terbuka gitu-gitu macam itu udah belajar gitu. Kalau bulan-bulan ini sih belum ada siaga ya, cuman due date-nya mungkin tanggal 20-an lah. Tanggal 20-an tuh udah harus mulai packing. Belum tahu, kalau soalnya istri kan rencana normal. SSA normal ya, jadi tanggalnya belum pasti. Atau istri kayak mau. Ya, aku juga sebenarnya support normal sih. Karena emang ya manusia diciptakan kan untuk melahirkan normal. Kalau saya salah hanya emergency. Jadi kalau aku ya kalau bisa saya normal, jadi biar kamu bisa ngerasain apa ya sebagai ibu lah. Nggak sabar mau dandanin. Al yang akan menjadi ayah. Seperti apa? Jangannya seperti apa? Yang kuat ngerawat anak, yang sabar. Menjelang detik-detik kelahiran sang buah hati, Al-Ghazali justru menunjukkan sisi yang mungkin jarang terlihat sebelumnya. Bukan lagi soal panggung atau sorotan kamera, tapi tentang bagaimana ia mengambil peran penuh sebagai suami yang sigap dan hadir. Tanpa banyak gimmick, Al memilih untuk pelan-pelan mengurangi aktivitas pekerjaannya. Ia ingin benar-benar ada di samping sang istri, memastikan semua berjalan dengan baik hingga hari persalinan tiba. Oh enggak, kalau ini aku
akhir bulan ini lebih memilih lah kerjaan-kerjaan yang kau ambil. Kalau ini kan cuma preskon, terus kebetulan Java Rock juga dekat rumah dan ini sih keluarga semua, jadi nggak termasuk kerjaan lah. Jadi tetap siaga ya? Tetap siaga, pastinya ya pasti khawatir, cuman ya baik lagi kita harus pikir positif terus. Dan kalau misalkan dulu orang-orang tua kita bisa, kenapa dia nggak bisa gitu. Yang penting support system aja sih. Excited sih, nggak sabar banget sih sebenarnya. Di usia kehamilan yang sudah menginjak 8 bulan, Alyssa Daguise justru menunjukkan energi yang gak main-main. Baby bump yang semakin terlihat besar rupanya bukan jadi penghalang untuk tetap aktif bergerak. Alih-alih membatasi diri, Alyssa malah terlihat menikmati rutinitas olahraganya. Bukan cuma sekadar pilates yang identik dengan ibu hamil, tapi juga gerakan-gerakan yang terbilang cukup intens dan penuh tenaga. Dari situ kelihatan banget kalau ia benar-benar menjaga kondisi tubuhnya tetap prima. Di balik itu semua, ada tujuan yang jelas. Alyssa ingin mempersiapkan tubuhnya sebaik mungkin untuk proses persalinan nanti. Terlebih, ia memang memilih untuk melahirkan secara normal yang tentu membutuhkan stamina dan kesiapan fisik ekstra. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.